Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel Otobaiku. Oh, by the way, bensin gua udah kedap-kedip di sini. By the way, pagi ini cerah banget ya. Gua sekalian berangkat ke tempat magang, sekalian juga gua bikin konten motovlog. Nah, di sini gua pengen motovlogan tapi ngebahas kayak ngobrol-ngobrol tentang motor gitu. Gua lagi bawa R15 V3 dan gua pengen bahas kenapa harga motor ini tuh semakin turun ya. Setiap tahunnya turun terus. Apakah motor ini udah ketinggalan fitur dari yang lain atau gimana? Gua juga pengen bahas apakah si R15 V3 ini masih worth it nggak sih di tahun 2022. Oke, kita bahas dulu ke harganya ya. Sebenarnya nggak cuma motor ini harganya turun ya. Semua motor sport lain juga harganya pada turun kok. Bahkan nggak cuma motor sport, karena pada dasarnya ya, setiap tahun itu harga jual motor akan turun 5%. Terus kalau misalkan pabrik keluarin produk baru, maka produk lamanya harganya akan turun juga. Semisal di R15 nih ya, Yamaha kan udah ngeluarin tuh R15 V4 sama R15M. Otomatis R15 V3, V2 harganya akan turun gitu. Gak akan sama kayak harga awalnya, bahkan bekasnya akan lebih parah lagi. Oke, masih ngebahas di harga. R15 V3 ini gua beli di 23 juta, itu tuh tahun lalu. Mungkin kalau buat tahun sekarang harganya udah di 20 jutaan bekasnya ya. Kalau misalkan di harga kurang dari 20 juta itu mungkin ada, mungkin yang BU atau enggak yang jualnya pajaknya nggak jalan. Kalau misalnya nggak ada surat-surat itu mungkin bisa 15 jutaan deh ya. Murah banget. Di sini gue bakal bahas fitur dari motor ini. Apa emang iya fitur dari motor ini udah ketinggalan dari motor lainnya di kelas 150 cc 4 tak? Yang bakal gue bandingin di sini itu ada GSX dan juga CBR. Nah, untuk fitur-fiturnya pertama gue bakal bandingin dulu sama GSX ya. Menurut gue yang paling penting itu adalah fitur safety ya. Kalau dibandingin sama GSX, motor ini jauh sih kalau dari safety-nya. Dari mulai kunci deh. GSX itu udah pakai keyless ya, sedangkan V3 ini masih belum, bro. Setahu gue di V4 sama R15M itu masih pakai kunci biasa juga ya, belum keyless. Kalau di GSX sudah. Terus untuk safety di pengereman, kalau V3 ini belum ABS, bro. Kalau GSX itu udah dual channel kalau nggak salah ABS-nya, jadi oke banget ya kalau buat pengereman. Sedangkan V3 ini kurang. Oke, ngebahas ke fitur lainnya, mungkin ada pada bagian suspension, dimana paling mencolok banget kalau R15 V3 ini udah pakai upside down. Sedangkan GSX masih pakai teleskopik. Sebenarnya apa sih kelebihan dari upside down? Jadi upside down itu, kalau lo lagi ngebut si motor bakal tetap stabil gitu ya. Bahkan kalau lo kena kayak bolongan gitu, motor bakal tetap stabil walaupun bantingannya lebih keras dibandingkan dengan teleskopik yang bantingannya lebih ringan. Nah, di sini gua bakal bandingin dari segi mesin, dimana udah jelas kalah ini si R15 V3 sama GSX. Walaupun si R15 ini udah 155 cc, tetapi masih SOHC dibandingkan dengan GSX yang udah DOHC. Kalau diadu cepet kalah. Si R15 ini mungkin di awalan masih menang, tapi di akhiran akan kalah. Nah, terus fitur lain itu ada assist and slipper clutch, dimana di GSX itu belum ada. Sedangkan di V3 ini udah ada, dimana itu ngebantu banget saat lu lagi shifting gear. Jadi kerasa smooth dan gak kasar ya. Nah, terus ada fitur lain, yaitu apa ya? Lampu hazard. Lampu hazard itu ngebuat motor jadi kayak moge. Aduh, kacau. Nah, terus ada fitur speedometer sih, kayaknya di kelas 150 cc udah pada digital ya.
udah ada indikator gigi dan lainnya, itu nggak bisa dibandingin sih, udah sama semuanya. Oke, kita lanjut bandingin motor ini sama CBR. Nah, di sini gue bingung sih. Sebenarnya motor ini dibandinginnya sama CBR yang udah upside down body 2,5 itu, atau sama CBR yang lama. Tapi menurut gue tuh CBR yang baru itu lebih dibandingin sama R15 yang V4 sih, atau enggak R15M. Kalau V3 ini dibandingnya sama yang model lamanya ya, dia masih teleskopik gitu. Sebenarnya kalau dibandingin dari fitur-fiturnya tuh safety-nya masih sama ya. CBR yang itu belum ABS, kalau yang baru dapat ABS tuh. Jadi untuk safety di ABS maupun kunci itu masih sama-sama V3 ini. Kalau di bagian mesin tuh si CBR udah DOHC ya, sedangkan si V3 ini masih SOHC seperti udah dibahas tadi. Tetapi bedanya tuh CBR nggak kayak GSX ya. Kalau CBR masih bisa setara sama V3 atau bahkan si V3 bisa menang. Sebenarnya itu semua tergantung kondisi motor dan tergantung si ridernya, bro. Kalau di bagian suspension, si V3 udah menang ya, karena udah upside down. Kalau CBR tuh masih teleskopik. Sebenarnya kenapa sih si upside down tuh lebih menang dari teleskopik? Kalau menurut gua lebih ke looks-nya ya. Looks-nya upside down oke banget, ngebuat motor jadi kekar. Kalau teleskopik kan kelihatannya kayak kecil gitu ya, tapi itu opini masing-masing. Mungkin di jalan Indonesia kurang enak ya upside down karena jalannya banyak bolongan. Karena upside down itu bantingannya emang keras bro, dibandingkan teleskopik ya bantingannya ringan gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih keunggulan si V3 ini dari kedua motor itu? Kenapa gua pilih si V3 ini? Kenapa gua nggak pilih GSX? Kenapa nggak gua pilih CBR? Pertama, gua lebih suka looks-nya si V3 ini. Ya mungkin kalau gua pas waktu itu udah ada CBR yang baru yang body 2,5 itu gua lebih pilih itu. Tapi kan gua beli motor ini pas motor itu belum rilis. Jadi gua pilih motor ini karena tampilannya oke banget ya. Kalau kata-kata orang sih mau look, sebenarnya belum mau look sih, tapi ya looksnya udah kayak 2,5. Badannya 2,5, dalamnya 150 kopong anjay, biar tenaga ya gitulah. Oke, jadi bisa kalian simpulin apakah motor ini masih worth it nggak di 2022 ini? Menurut gua ya masih worth it lah. Masa nggak worth it? Kalau masalah fitur emang ketinggalan enggak, masih jauh dari kata ketinggalan gitu. Tapi mungkin bakal kita lihat selama 5 tahun ke depan apakah motor ini akan ketinggalan fiturnya atau enggak. Karena sekarang pun udah hampir ketinggalan sih sama V4 sama R15M, dimana fiturnya udah ABS, traction control, dan juga udah quick shifting. Waduh, mantap. Dari 100 cc motor juga sih. Main juga. Oke, jadi buat kalian yang pengen motor ini, beli aja, masih worth it. Harganya juga udah drop. Mungkin bagi kalian yang dulu pengen motor ini, sekarang udah bisa kesampaian untuk harganya kan.
Dan juga alasannya kalian harus memilih motor ini karena dari segi looksnya nggak akan mengecewakan kalian lah buat kalian foto gitu. Oke banget tampilannya, ini gue masih standaran aja, masih ganteng dari lahir bro. Kalau dibandingkan motor lain di 150 cc 4 tak, mungkin yang sama gantengnya adalah CBR yang body 2,5. Itu ganteng sih karena bisa menipu orang. Oh ya, gue hampir lupa untuk ngebahas motornya itu hemat bahan bakar atau enggak. Karena bensin kan sekarang naik. Sebenarnya itu tergantung para ridernya sih, gimana dia lepas gasnya, gimana dia bawanya nyantui atau enggak. Kalau misalkan kayak gue gini kan bawanya nyantui, ya otomatis bensinnya hemat. Gak kayak kalian yang bawanya tuh barbar ngebut-ngebut parah bro. Oke, jadi ini saja pembahasan singkat dari gua, dan ini singkat banget ya. Mungkin kurang lengkap, maaf banget kalau kurang lengkap. Tapi itu aja sih intinya yang mau gua bicarakan gitu ya. Kita kan cuman sharing aja. Kalau misalkan gua ada salah kata atau mungkin informasi gua kurang, silahkan kritik gua. Atau bisa kalian komen ada yang kurang apa, ada yang misalkan miskomnya apa, salah informasinya apa, kalian komen aja. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Di sini gue juga lagi pengen lihat viewsnya. Kalau viewsnya banyak, ya gue lanjut lebih sering. Kalau viewsnya dikit, ya gue masih lanjut tapi jarang-jarang aja lah ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena yang terpenting adalah subscribe. Kita butuh subscribe karena banyak yang nonton tapi nggak ada yang subscribe, itu percuma banget. Jadi makasih banget yang udah subscribe ke channel kita. Oke, see you soon dan goodbye. This is Auto Baiku.